Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk ke video lanjutan yang membahas tentang rasio solvabilitas atau leverage ratio. Apa sih leverage ratio? Leverage ratio atau rasio solvabilitas adalah rasio untuk menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang secara tepat. Tapi kalau kita lihat dari terminologi dari leverage yang artinya adalah dongkrak, sebenarnya bisa dipakai juga untuk bagaimana menganalisis si hutang atau hutang kita itu dapat menghasilkan berapa kali aset. Jadi tujuan kita pinjam uang itu untuk bisa menambah dari usaha kita kan. Nah, ini disinilah kita akan mengukurnya. Selain yang tadi di pertama kali kita sampaikan tentang dia bagaimana kemampuan untuk membayar perusahaan untuk membayar hutangnya. Nah, manfaatnya silakan bisa dilihat sendiri. Yang jelas untuk melihat bagaimana kewajiban si perusahaan untuk bayar hutangnya kepada pihak yang terkait, ya. Oke, nah di sini bisa lihat di yang poin kelima, seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva, yaitu fungsi leverage-nya di situ. Adapun jenis rasio yang akan kita bahas ada 5, seperti sebenarnya banyak yang ada beberapa jenis, tapi yang kali ini kita hanya bahas 5 saja yang umum dipakai oleh orang atau perusahaan-perusahaan dalam menganalisis solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio, berikutnya ada debt to equity ratio, ada long term debt to equity ratio, ada time interest earned, dan equity multiplier. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu debt to asset ratio? Debt to asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Rumusnya adalah hutang dibagi total aset kali 100%. Artinya adalah segini, berapa persen sih hutang kita, berapa persen sih hutang kita terhadap aset. Jadi misalnya hutang kita 70, aset kita 100, berarti 70% total hutang kita. Artinya apa? Artinya 70% aset kita dibiayai oleh hutang. Berikutnya adalah debt to equity ratio, artinya adalah rasio yang digunakan untuk menilai perbandingan utang terhadap ekuitas. Ini kita bisa lihat komposisinya dari sisi sebelah pasifa. Total pasifa kan ada hutang dan equity. Nah, kita lihat porsinya mana yang lebih besar, hutang dibagi equity, apakah hutangnya lebih besar ataukah equity-nya lebih besar, ya, kali 100%. Berikutnya long term debt to equity ratio. Ini lebih spesifik. Kalau tadi semua total hutang, sekarang hanya hutang jangka panjang aja dibagi modal kali 100% tetap, ya. Berikutnya time interest earned ratio. Ini untuk mengukur seberapa besar perusahaan bisa bayar bunga hutang jangka panjang. Maksudnya kalau kreditor ngasih hutang pasti ada bunganya kan. Nah, ini kita bisa melihat dari labanya. Kenapa rumusnya EBIT? EBIT itu adalah earning before interest and tax. Dari situ bisa kita lihat apakah laba ini bisa nggak cover biaya bunganya. Jangan sampai sebelum dipotong bunga udah nggak dapat laba. Nah, gimana kita bisa yakin kalau kita pinjemin uang dia bisa bayar bunganya? Bunga aja dia belum tentu bisa bayar, apalagi pokoknya. Nah, itu disitulah, ya. Oke, demikian video kali ini. Nanti akan ada lanjutannya di contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.